Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rumah Kaktus ya. Udah lama nih nggak mengudara lagi. Ini baru saya mau bikin video tentang postingan kemarin di akun kami di Instagram Rumah Kaktusku ya. Postingan di tanggal 28 Juni ya. Di sini saya ngadain Q&A seputaran kaktus. Nah, di sini akan saya jawab yang saya ngerti ya. Kalau yang nggak ngerti nanti saya coba cari tahu ke teman-teman sesama komunitas atau orang yang lebih tahu dari saya. Nah di sini saya komen bakal ngasih giveaway ya. Untuk satu pertanyaan di sini nanti dipilih satu ya. Nah giveaway-nya nanti kita bakal kasih LB seedling ini. Diameternya sekitar 2,5 cm ya. Nanti kita kasih free. Nanti dari teman-teman kalau misalkan luar Jabodetabek nanti paling nanggung biaya kirimnya ya. Lumayan nih, formnya ada keungu-unguan. Oke, gak usah lama-lama, lanjut ke pertanyaan yang pertama dari Cindy. Kak mau tanya, apakah kaktus gak apa-apa kalau kehujanan? Untuk jenis yang berwarna hijau kayak misalkan cowboy atau cereus ya, atau opuntia itu bisa, nggak masalah, dia malah bagus kalau kena hujan. Cuman untuk jenis gymnocalycium itu tidak bisa kalau menurut saya. Kemudian yang kedua dari Daisen, mau tanya media semai yang biasa dipakai apa aja. Kalau dari saya itu pumice, terus pumice yang halus, terus pasir malang bisa, kemudian kalau ada peat moss ya, peat moss itu paling bagus buat semai. Cuman kalau nggak ada bisa diganti sama sekam bakar, tapi catatannya dihalusin ya, diremes-remes. Intinya sih halus sih, mau pakai pasir malang mau pakai pumice itu sebenarnya bisa. Kemudian dari Mas Yudi mau tanya, saya beli kaktus yang sudah bertunas secara online, tapi kenapa tunasnya tidak membesar ya? Tunasnya dorman. Dorman itu antara hidup dan mati ya, mati enggak, hidup enggak. Apa perlu pakai perangsang tunas lagi? Kalau menurut saya, kalau dia enggak tumbuh, dibongkar medianya, dilihat kalau ada akar yang kecoklatan gitu mending dipotong, kemudian dikeringkan, nanti ditanam lagi. Karena akar yang coklat itu sebenarnya akar mati tuh, menghambat akar baru yang mau keluar. Oke, cukup ya. Kemudian yang selanjutnya dari Bayu Purwana mau tanya, kalau tanam biji kaktus terus semprot jadi hijau tapi lama kelamaan malah jadi bening terus hilang, itu karena apa? Karena genetik biji terlalu panas, kena jamur, atau kenapa ya? Mohon direspon. Kalau setahu saya sih kalau dia berubah jadi warna putih itu genetik. Jadi dia genetik variegatanya itu kuat. Jadi dia terkena sinar matahari nggak kuat gitu ya. Kalau biasa disebut aurea karena gennya hampir seluruhnya itu variegata. Kemudian ini panjang nih dari Indrawan Haryo. Assalamualaikum Mas Ahsan, saya ada mau nanya mengenai pengakaran kaktus potelan jenis Miha. Saya mulai melakukan pengakaran tanggal 6 Juni. Sudah 3 minggu belum muncul akar. Treatment yang saya lakukan sebelumnya telah memakai root up dan penyemprotan dengan B1 untuk pertumbuhan akar. Untuk medianya saya gunakan pumice, pasir malang, sekam bakar, dan akadama sebagai toppingnya. Apakah ada yang salah dari cara treatment yang digunakan?
Kalau dari media sih udah bagus. Kemudian untuk penumbuh akar juga udah digunakan ya. Berarti arahnya lebih ke spesiesnya sih, jenis kaktusnya. Memang ada beberapa jenis kaktus yang agak lama diakarkan seperti diamond, terus sepia, apalagi kalau itu dari induk grafting, itu yang saya rasain agak lebih susah ya. Kalau dari prosesnya udah bener ini, mungkin dari gennya ya Mas ya. Dari teman kita rel fotograf, pertanyaannya adalah gimana sih cara menyiram kaktus yang benar. Cara nyiramnya itu nggak patokan hari ya, jadi nyiramnya itu pas dia kering disiram. Nyiramnya itu ketika dia sudah disemprot, terus dia kira-kira udah turun, udah kena akar, ya udah selesai gitu ya. Kemudian pertanyaan lagi, kena kaktusnya boleh nggak sih? Nggak masalah kalau menurut saya. Kemudian kalau misalkan ngetes gimana sih cara tahu dia udah kering atau belum, biasanya dilihat dari visual. Kalau misalkan dari visual masih ragu, bisa diangkat potnya. Kalau dia masih berat, yaitu masih basah dalamnya. Kalau dia udah enteng, udah bisa dilakukan penyiraman gitu ya. Nah, kemudian dari 2510 FI, halo, walaupun dia saya sudah bertunas, tapi tunasnya ukuran kurang lebih 3 cm, pangkal tunasnya busuk dan ujung induknya menghitam, tapi saya cek badannya masih sehat. Sampai sekarang ujung indukannya masih hitam dan mau bertunas lagi. Kira-kira tahu nggak kenapa? Cara penanganannya itu ada potensi kena hama ya kalau menurut saya. Nah, cara penanganannya untuk kaktus yang udah berwarna hitam apalagi lembek, itu saya sarankan langsung dipotong saja, karena itu bisa ngerembet ke yang lainnya ya, ke bagian yang lain. Jadi langsung dipotong aja sampai benar-benar nggak ada noda hitam di kaktus yang sehatnya. Itu ya, harus langsung dipotong. Kemudian dari Eki Puji Kartiko, assalamualaikum, mau tanya, saya baru di kaktus, cara menangi kaktus yang dipesan online. Nah, ketika sudah sampai apakah langsung ditanam? Kalau saya, kalau yang kaktus yang bandel, iya, kaktus yang bandel kayak misalkan cowboy atau kaktus gimno ijo itu bisa. Cuman kalau untuk yang agak level kekuatannya kurang, itu biasanya kita buka dulu. Kayak sukulen gitu juga agak susah ya. Sebelumnya kita buka dulu, kita angin-anginkan, kemudian bisa di terapi air. Nah, di terapi air itu maksudnya akarnya jangan dicelupin, apalagi semuanya dicelupin ke air, itu jangan. Tapi cukup ujung akarnya aja, semalam atau sehari semalam, kalau udah keluar bulu-bulu putih, rambut-rambut putih, itu bisa langsung ditanam. Cuman jangan langsung disiram, diteduhkan dulu sehari biar akarnya beradaptasi sama medianya, baru disiram. Oke, mungkin kalau ada belum jelas nanti disertakan di kolom komentar. Kemudian dari teman kita di Jogja City Plant, kaktus gimno, miha dan Frederici itu satu kaktus yang sama atau beda? Jadi setahu saya nih, kalau salah bisa dikoreksi ya. Jadi gimno itu di bawahnya ada cabang Mihanovici sama LB gitu ya. Nah, si Frederici ini masuk ke LB. Jadi Frederici itu berbeda dengan Miha, cuman genusnya sama-sama gimno gitu ya. Frederici itu LB, kemudian gimno Mihanovici itu ada sendiri, cuman di bawahnya ada banyak. Jadi kalau misalkan Mihanovici itu ada T3, ada Starfire, ada Marble dan segala macam.
Kemudian kalau di LB itu ada LB Ori, LB Foss, kemudian Frederici. Kemudian kalau ada silangan-silangan baru itu jadinya LB Hybrid gitu ya, setahu saya. Nanti kalau misalkan ada yang salah nanti bisa dikoreksi. Kemudian yang terakhir dari Tuti Arifin ya, dari Jakarta ya. Apa bisa kalau kaktus ditanam di media tanah? Terus saya punya kaktus koboi bintik-bintik, kenapa ya? Nah, bisa untuk kaktus koboi bagusnya itu ditaruh di outdoor, di tanah, kemudian opuntia, kemudian euphorbia seperti itu bisa. Dia malah bagusnya di outdoor, di tanah seperti itu. Kemudian untuk bintik-bintik itu setahu saya kalau di koboi itu pengalaman ya, itu kutu batok. Kutu batok itu bisa dilap pakai kain yang agak kasar, tapi jangan yang kasar banget lah. Pakai kain aja, kasih sabun cuci piring ya, itu biasanya rontok, cuman nggak sekali. Dilap dulu, nanti dibilas, nanti masih ada sisa bercak-bercak putih, itu bisa diulangin lagi. Oke ya, udah kejawab semua, udah lumayan panjang juga waktunya. Kemudian untuk giveaway-nya ke siapa ya, kali ini nggak dikocok ya, karena ini jatuhnya Q&A. Oke, untuk giveaway ini saya coba kasihkan ke teman kita di Jogja, yaitu Jogja City Plan ya. Alasannya kenapa sih? Karena pertanyaannya saya juga belum 100% ya ngejawabnya. Pengetahuan saya juga mungkin belum terlalu luas untuk pertanyaan ini. Jadi sambil memicu saya untuk belajar juga gitu ya. Jadi saya berikan ke Jogja City Plan ya. Nanti bisa DM di Instagram kami, Rumah Kaktusku. Itu ya, paling sharing-sharing dari saya. Tetap ikuti Q&A kami yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Gurun.